according to tree theory. According to tree theory, Arrhenius, terus Brachet-Lowry, and Lewis. So in the Cambridge, we are more focused on Brachet-Lowry theory, guys. That's why in the next exercise, you will do some exercise about how to identify the conjugate acid and base pair. Now, we will learn about the strength of acid and base. The strengths. So, in this topic, there are two kinds of strength in acid and base. The first one is strong, and the second one is weak. So, there are strong acid and weak acid, and strong base, then weak base. How can this acid, we call it as strong or weak? It is depend on the releasing hydrogen ion. While for the base, which is release or lose the hydroxide ion. Ya kan, karena kemarin kita udah ngomongin tentang acid itu kebanyakan ada H plusnya. Mau dia H plus di Arrhenius, hydrogen ion, atau H plus di Brachet-Lowry as a proton, ya kan? While for the base itu hydroxide ion or H-, ya kan? Nah, from the strong acid, because in the acid or base, it is consists of ions in the water, ya kan? Kalau misalnya acid ada H plusnya, kalau base ada OH-nya. So di sini biasanya nanti ada si another anion, mau dia Cl misalnya, atau H2SO4 sulfate. So in acid or base, it is consists of ions or polyions. The strong acid or strong base, so all the molecules will dissociate into their ions, completely dissociate. Jadi semuanya itu terionisasi atau terputuskan menjadi ion-ionnya, terdisosiasi namanya. Nah, semua molekulnya guys, full semua molekul menjadi ion-ionnya. Misalnya HCl jadi H plus NCl-nya. For example, strong base, sodium hydroxide. So dia akan full jadi sodium ion and hydroxide ion. While for the weak, mau dia acid atau mau dia base, it is not completely dissociate, but it's just partially. Hanya sebagian doang yang menjadi ion-ionnya. So, dia masih ada molekulnya. Dan sebagiannya lagi terdisosiasi menjadi ion. Makanya dia disebut weak, karena ionnya cuma sedikit. Kalau strong berarti ionnya dia banyak, makanya completely dissociate. Begitu juga dengan basah. Nah, karena basah itu lebih fokus ke hydroxide ion atau OH-nya itu, nah berarti memang dia dissociate-nya hanya sebagian, partially. And how about the pH? Last meeting, you already know that the pH of acid, which is below 7, while pH of base above 7, right? So, if we identify this compound has pH very low, for example, 1 or 2 pH-nya, so we call it as strong acid. Sementara kalau base, itu pH-nya yang tinggi guys, semakin tinggi pH berarti dia semakin basah, semakin rendah pH berarti dia semakin asam. If the pH
of the base is closer to 14, karena pH itu scale-nya dari 1 atau 0 juga ada sampai ke 14. Kan? So closer to 14, so the compound is strong base. Tapi lower atau greater than 7, lowernya lower than 14, it is weak base. Begitu juga dengan acid. Lowernya itu antara 3 sampai 5 gitu pH-nya, atau di bawah 7, misalnya masih 6 atau 6,5 dan sebagainya, we call it as weak acid. Kalau yang disebut reaktif or not reaktif, of course, semakin dia kuat, berarti semakin reaktif. Semakin dia lemah, semakin kurang reaktif. Releasingnya yang tadi, ion, acid H+, ion, kalau base dia OH-, hydroxyl ion. And this is the some example of strong and weak acid on base. For example, yang sering banyak keluar adalah ini, guys. Bentar ya. Strong acid itu dia adalah hydrochloric acid atau HCl. HCl, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4. Selain HCl apa lagi? Di grup 17 ada FCl-BrI. Acid atau H yang berikatan sama halogen, F, HCl, HBr, HI. Kecuali HF, this one is strong acid. Nah, HF ini suka menjadi jebakan, guys. HF itu adalah weak acid. Itu cara mudah ngapalin kalau yang di strong acid yang dari halogen. Selebihnya, the common acid, the common strong acid is sulfuric acid. Nah, kalau yang weak-nya, weak acid, itu sering asam asetat atau ethanoic acid, atau kalau yang kalian paham itu adalah cuka. Parutan cuka itu masuknya ke weak acid. Ada carbonic acid, phosphoric acid, dan sebagainya. In the strong base, itu biasanya ikatannya antara group 1 sama group 2. Tambah sama OH. Group 1, kayak ini. LiOH, NaOH, KOH ini berasal dari grup 1, CLi, Na, maka ditambah OH-OH. For another example, group 2, BaOH 2 kali. Barium, kalsium. So another element in group 2, it is strong base. Nah, sementara kalau Al, OH 3 kali, itu kita masuknya ke weak base. Selain itu ada amonia. Ada yang paling sering NH4OH. Itu juga termasuk ke weak base. Terus gimana, Miss? Ini wajib dihafalkan. Seenggaknya kompon-kompon yang sering keluar di soal. Gitu, guys. Next.
Ya. Tadi kita udah belajar kalau misalnya yang strong, dia terdisosiasi sempurna atau terionisasi sempurna, completely, secara keseluruhan. And now we will learn how to make the equation of acid and base. Strong acid, dia kan ngerilisnya hidrogen ion sama klorin ion. Nah, terkadang H2O-nya itu tidak perlu dituliskan, langsung aja. HCl menjadi H plus and Cl-. Itu kalau strong. Begitu juga dengan yang strong base. NaOH, berarti dia langsung terdisosiasi menjadi Na plus NaO-. While for the weak acid or weak base, they are partially dissociate into the ion. That's why, ini walaupun H2O-nya kalian nggak tulis juga nggak apa-apa. Yang paling penting adalah raw-nya, guys. Raw for the weak acid, dia bolak-balik. Menyatakan apa? Menyatakan reaksi CH3COH dapat menjadi CH3CO- atau menjadi ion-ionnya plus H+, atau reaksi kebalikannya juga dapat berlangsung, yaitu CH3CO- dengan H+ dapat menjadi asetat, asam aset, acetic acid. Begitu juga dengan yang base. An equation untuk strong and weak acid and base, guys. Miss, boleh lihat slide yang terakhir nggak, Miss? Yang terakhir, wait. Ini kah? Iya, Miss. Mau difoto sebentar, Miss. Oh, oke. Kami sudah ngirim filenya di GCR. Oh iya, Miss. Maaf, Miss. Baik. Nah, jadi kayak gitu ya. Ketika, maksudnya kayak gini, HCl ketika dimasukin ke dalam air, dia akan menjadi ion-ionnya semua. Nggak ada HCl lagi, nggak ada dalam molekulnya, tetapi sudah dalam ion. Tetapi kalau dia weak, mau dia weak acid or weak base, contohnya H2CO3, kalau dimasukin ke dalam air, ada yang menjadi ion, H+, HCO3-, tetapi ada juga yang dalam bentuk molekulnya, yang hijau-hijau. Nah, dari sini nanti acid base itu mempunyai properties, yaitu menghantarkan listrik, guys. Kenapa bisa menghantarkan listrik? The first one, because they have ions. Ada kation, ada anion, ya kan? Nah, yang strong, mau dia strong acid atau strong base, dia akan menghantarkan listriknya lebih kuat. Kenapa? Karena ionnya lebih banyak. Sementara yang weak, dia bisa menghantarkan listrik? Bisa. Tetapi lebih lemah. Karena ionnya sedikit. Tidak sebanyak si yang strong. Makanya, kalau di strong acid, tanda panahnya langsung cuma satu, strong base juga satu, karena reaksinya tidak bolak-balik. While for the weak acid and base, dia reaksinya bolak-balik atau kesetimbangan. Nanti kita belajar di semester berikutnya. Itu. Another question, guys, before we go to the titration, atau persiapan untuk besok. Ada nggak? Nggak ada. Apa? Tadi yang bolak-balik, kenapa ada Miss? Bingung, maksudnya jadi seimbang gitunya, maksudnya gimana?
Nah, reaksi bolak-balik. Itu reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan maksudnya adalah tadi di atas ya. Reaksi kesetimbangan berarti reaksinya bolak-balik, maksudnya tadi di dalam reaksi itu si CH3COH di dalam air dia bisa menjadi CH3CO- plus H+ atau terdisosiasi. Tetapi ketika CH3CO- plus H+ ini berikatan, dia bisa kembali menjadi CH3COH lagi. Beda dengan yang strong acid. HCl di dalam air menjadi H+ sama Cl-. H+ sama Cl- di dalam air nanti tidak akan menjadi HCl dalam bentuk molekulnya. Dia akan tetap jadi ion-ionnya. Sementara kalau yang weak, dia di dalamnya ada molekul, tapi ada ion juga. Gitu. Makanya reaksinya bolak-balik. Ini bisa menjadi yang ini bisa menjadi yang ini. Gitu. Paham nggak, Meta? Insya Allah paham. Ada pertanyaan yang lain? Kalau enggak, kita persiapan untuk besok ya, guys. Nah, besok itu enggak semua anak datang kan, hanya yang ganjil kan? Iya, Miss. Yep, hanya yang ganjil. Berarti kemarin sih Miss mau minta ke lab-nya yang ngurusin lab untuk nyiapin 11 alat, gitu, 11 set alat. Tetapi karena keterbatasan alat, guys, nggak ada sampai 11 ternyata alat yang nanti kita pakai. Makanya, nanti kan kalian dibagi 11. Ini Miss ajarin sekarang untuk yang besok sama untuk yang minggu depan. Jadi minggu depan Miss nggak ngulang lagi ya. Ada 11 anak. Nah, nanti berarti ada 5 kelompok. Dan ada 1 yang sendiri, guys. 5 kelompok consist of 2 person. Ini kelompoknya, kalian bikin sendiri aja ya. Nggak usah perlu Miss yang atur. Nah, yang satunya juga, siapa tuh yang kira-kira mau nyoba sendiri. Gitu. Nah, nanti kan tadi kan Miss sudah ngasih papernya yang ada di grup kita. Papernya ini harus kalian print. Jadi besok kalian harus bawa papernya itu. 1 orang 1, karena kalian akan ngerjain masing-masing sendiri-sendiri. Walaupun kelompok, nanti kalian harus nyoba praktikum titrasi sendiri-sendiri ya, maksudnya gantian gitu, 1 sama 1. Jadi jangan yang satunya titrasi, yang satunya cuma bagian nyuci misalnya, atau ngeliatin, atau yang lain, enggak gitu. Jadi harus nyoba juga. Next. So before we go to the lab, you need to know the rules in chemistry laboratory. The first one, lab coat. Nanti jasnya itu sudah disiapkan di sekolah. Kalian gunakan jasnya, terus jangan lupa dikancingin. Walaupun nanti rada panas mungkin guys, cuman kan kita pagi-pagi nggak begitu panas lah ya. Nah, nanti dikancingin. Next, masker, next. Kan sebenarnya ada masker khusus lab. Cuman untuk besok, karena kita pakai bahannya itu tidak terlalu dangerous, berarti kalian pakai mask aja biasa, nggak apa-apa ya. Next, sepatu guys. Sepatu yang kalian gunakan harus cover your feet. Gitu, harus tertutup.
kalau dia terbuka, khawatir nanti ada yang netes ataupun jatuh kena kaki kalian, nanti nggak baik kan gitu. Apalagi kalau kita pakai asam basah, asam itu kan lebih korosif. Nah, walaupun konsentrasinya kecil yang kita gunakan, tetap kita harus hati-hati. Next one, safety goggle or glove. Nah, untuk yang dua ini kita nggak gunakan dulu untuk besok. Kalau misalnya kita ada real ujian, mungkin kita pakai, guys. Atau yang nanti kelas 12, praktikum kelas 12, itu biasanya kita pakai yang glove-nya. Kalau yang Google-nya itu jarang kita pakai. So, minimal lab coat kalian pakai dengan benar, mask sama shoes-nya harus kalian gunakan juga. Nah, di dalam lab, ini adalah hal yang tidak perlu atau tidak boleh kalian lakukan. Terutama yang pakai cincin. Cincinnya nanti dilepas ya. Atau pakai gelang, itu juga dilepas. Khawatir nanti kalau kena asam ataupun basah, nanti malahan nggak baik kan buat cincin kalian gitu. Dan itu akan ganggu kalau misalnya kalian lagi praktikum. Nah, because lab itu untuk praktikum, di mana di dalam lab itu banyak alat kaca sama bahan-bahan yang korosif atau yang nggak baik gitu, makanya nggak boleh ada yang main-main di lab. Terus nggak boleh ya lari-lari juga nggak boleh. Yang jelas kita praktikum ya udah kita praktikum gitu. Terus handphone, sebenarnya handphone nggak banget nggak boleh sih guys. Kalau misalnya ujian Cambridge itu memang nggak boleh bawa handphone. Tapi besok karena keperluan kan, so kalian nggak apa-apa pakai handphone, tetapi harus hati-hati naruhnya. Kita kalau kena air ataupun kena larutannya langsung dilap gitu ya. Nah, terus yang lainnya adalah yang paling urgent biasanya itu sebelum sama setelah kalian masuk lab itu harus bersih dan rapi. Jadi sebelumnya rapi, setelahnya harus rapi juga. Sama nanti kalian tolong prepare tisu ya guys. Besok sih kayaknya tisu ada, cuman khawatir ribet nanti ngambilnya gitu. Nggak banyak soalnya tisunya. Sama walaupun kita dalam berpasangan, pair kan, tapi tetap jaga jaraknya. Pokoknya kita harus tetap datang sehat, keluar juga harus sehat. Next one. Now location of laboratory safety shower, a wash station, and fire extinguisher. Nah, ini ada di lab kita. Itu pas di dekat pintu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Ya emang sebenarnya nggak bakal ada apa-apa sih, insya Allah gitu. Karena kita nggak pakai yang bakar-bakaran ataupun konsentrasi yang pekat itu enggak. Avoid skin and eye contact with all chemicals. Minimize all chemical exposure. Nah, kalau misalnya kan nanti alat-alat sudah disediakan. Nah, alatnya itu selain buret ya, buret kalian tidak perlu kalian cuci karena khawatir nanti kalian mecahin gawat. Nah, alat-alat itu sebelum digunakan harus kalian cuci dulu, guys. Kalian cuci pakai air bersih, pakai sabun, terus nanti juga kalian lap dulu gitu sampai kering. Karena kalau misalnya nambah ada air di dalamnya, konsentrasinya juga akan berkurang. Kalau misalnya dalam kalian praktikum terus kalian kena zat apapun, langsung cuci di air yang mengalir. Oke. Langsung cuci di air yang mengalir. Mau tangan kayak jangan sampai mata ya. Itu langsung dicuci. Nah, assume that all chemicals of unknown toxicity are highly toxic. Jadi walaupun di situ nggak tertulis
atau misalnya di dalam botol tanpa tulisan dia toksik atau apa, tetap kalian mikirnya itu berbahaya gitu ya. Jadi maksudnya supaya apa? Supaya hati-hati aja sebenarnya. Nah, sebenarnya di setiap bahan itu ada tulisannya guys, ada warning sign-nya. Mau dia hazard atau hazard materi atau yang lain itu biasanya ada tulisannya. Terus avoid distressing or startling person working in the laboratory. Tadi jangan ada yang main-main. Use equipment only for its designed purpose. Nah, ini alat-alatnya itu kebanyakan dari kaca. Jadi hati-hati penggunaannya. Nah, nanti pasti banyak yang bunyi tang-ting gitu kan karena kaca kan guys. Itu kalau di lab kita jatuhnya, kalau kalian pecahin, kalian harus ganti sesuai dengan alat yang kalian pecahin itu. Jadi hati-hati juga. Tidak semua alat mahal, tapi ya lumayan kan daripada ngeluarin duit buat gituan, mendingan harus lebih hati-hati. Combine reagents in their appropriate order or such as adding acid to water. Nah, ini sebenarnya ada cara-cara tersendiri gimana untuk misalnya masukin logam di dalam air itu caranya seperti apa, masukin acid di dalam air itu caranya seperti apa, itu punya ciri khas tersendiri guys. Nah, reagent yang kita gunakan untuk besok, karena acid base berarti ada yang acid, ada yang base, insya Allah aman, tetapi ini untuk keperluan berikutnya, jangan main asal nge-combine reagent yang ada. Gitu. Khawatir nanti tiba-tiba menghasilkan suatu gas ataupun larutan yang tidak baik dan danger buat tubuh kita, sementara kalian nggak tahu itu apaan, jadi mendingan tidak usah dilakukan. Next, never leave containers of chemicals open. Nah, semua bahan itu biasanya di dalam botol. Botol, mau dia botol plastik ataupun botol kaca, itu ditutup. Kalau sudah digunakan, selalu ditutup. Kenapa? Karena namanya juga chemical kan guys. Dan di udara kita juga ada chemicalnya. Mau dia CO2, mau dia N2, mau dia O2, ya kan? Nah, khawatir nanti akan bereaksi. Kalau misalnya larutan ataupun chemical yang kita gunakan itu mudah bereaksi. Sama menghindari kotoran. Gitu. Jadi apapun itu langsung ditutup. All containers must have appropriate labels. Nah, semua materials itu yang ada di botol itu biasanya sudah ada labelnya. Unlabeled chemical should never be used. Kalau ada chemical yang nggak ada labelnya, jangan digunakan. Karena kita nggak tahu itu apaan. Do not taste or intentionally sniff chemicals. Ini wajar ya, jangan sampai nge-taste ataupun nyium guys. Walaupun nanti ada gas yang keluar misalnya, cara kalian nyiumnya juga bukan langsung dicium kayak gitu. Ada caranya. Nanti Miss ajarin di lab ya. Never consume and store food or ini semua nggak boleh. Maksudnya di dalam lab kalian nggak boleh makan, kalian nggak boleh minum. Kalau mau makan atau mau minum kalian keluar dari labnya dulu, gitu. Baru nanti masuk lagi. Khawatir nanti ada yang campur-campur di situ kan. Gitu. Do not use mouth suction for pipetting or starting or siphon. Nah, nanti kita pakai pipet. Nah, terkadang Miss kaget, ini beneran kaget. Waktu pertama kali Miss ke sekolah di MAN 4, terus ada ujian praktek kan, guys. Nah, prakteknya itu ujian praktek yang kurnas, yang kelas 12 tuh akhir. Nah, Miss kaget ada anak yang ngepipet, tapi dia pakai mulut gitu pipetnya. Astagfirullahaladzim, itu kan serem banget. Dengan alasan gurunya itu, ya itulah, maksudnya kekurangan alatnya atau misalnya lebih cepat menggunakan itu gitu. Tetapi jangan, untuk kita mah jangan. Nanti ada bulb yang kita gunakan untuk ngepipet, gitu, ngambil si
larutannya. Walaupun larutannya itu tidak berbahaya, misalnya dia larutan garam gitu, tetap jangan. Karena kan kita nggak tahu ya, alatnya itu yang kita gunakan sudah bersih benar atau tidak. Was exposure area of the skin prior to leaving the laboratory. Nah ini kalau misalnya nanti terakhir, udah selesai, udah rapi semua, jangan lupa cuci tangan. Kalau misalnya kalian mau minum susu itu kan bagus untuk mengikat kation atau anion yang ada di tubuh kita gitu. Nah, buat ngenetralin chemical yang misalnya kena di tubuh kita gitu. Itu juga boleh guys. Nah ini yang tadi jawabannya itu kalau perlu jangan dipakai. Next, ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan besok. Dan kalian harus tahu ini namanya apa gitu. Karena di sini atau di papernya itu nggak dikasih tahu buret itu apa, bentuknya kayak gimana, flexnya itu bentuknya kayak gimana, itu nggak dikasih tahu. Jadi kalian harus paham sendiri. So the first one is buret. Buret kayak gini kan. Waktu itu juga kami sudah ngasih videonya kan guys. Nah penggunaan buret kalau dia dalam horizontal kayak gini, nih horizontal, berarti dia tertutup. Kalau dia vertikal kayak gini, nanti larutan akan turun. Gitu. Jadi awalnya harus ditutup dulu. Terus nanti kalau misalnya kalian masukkan zat ke dalam buret, di sini jangan sampai ada gap udara. Gitu, harus full terisi. Nah, penglihatan atau mengukur volume di buret itu dari atas ke bawah, guys. Nanti lebih jelasnya besok Miss jelasin lagi untuk buretnya. Nah, buret ini panjang banget. Nih, panjang banget. Makanya nanti yang buret nggak perlu kalian cuci. Kan seharusnya dicuci dulu sebelum dipakai. Tapi khawatir nanti kenapa-napa, mendingan nggak usah kalian cuci. Nanti biar Miss sama orang lab yang mencucinya. Terus ada panel atau corong. Nah, corong ini nanti kalian gunakan ketika mau ngisi buretnya dengan larutan yang sudah disediakan. Conical flask. Conical flask bentuknya kayak gini, beda-beda ya guys. Flask itu, kalau conical bentuknya kayak gini. Atau kalau di Indonesia dia disebutnya adalah Erlenmeyer. Next, measuring cylinder. Measuring cylinder berarti dia bentuknya silinder dan berguna untuk measure, untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur volume. Nah, di setiap alat dia kan suka ada volumenya kalau misalnya dalam bentuk untuk digunakan untuk larutan. Nah, ada total volumenya kayak gini, 250 mili. Berarti ini digunakan untuk total volume yang bisa digunakan di alat ini adalah 250. Ini 100 mili. Nah, perhitungan volumenya itu harus kalian pahami ya, guys. Ini 90, berarti kalau di tengah-tengah dia 95. Kalau misalnya 92 semana itu kalian harus paham ngitungnya. Nah, ini untuk mengukur larutan. Ini juga yang kita sebutkan pipet, itu juga bisa untuk ukur larutan. Ngambil larutan, guys. Namanya volumetric pipette. Gitu, volumetric pipette. Dia bisa ngepipet lebih detail dibandingkan bisa ngambil larutan lebih detail dan lebih akurat dibandingkan si measuring cylinder. Nah, nanti yang kita gunakan adalah yang volumetric pipette. Tetapi kalau misalnya nanti kalian ada kesulitan di sini karena waktu kita kurang, maksudnya dikit banget, oke lah nanti bisa kalian gunakan measuring cylinder. Cuman dicoba dulu pakai yang pipette. Kalau measuring cylinder kalian ngambil larutannya pakai dropper, kan kalau di Indonesia ini namanya pipette guys, tapi kalau di Inggris pipette itu yang ini yang ada volumenya. Kalau yang ini tetes-tetes itu disebutnya dropper karena cuma buatnya tetes-tetes doang. Nah, kalau measuring cylinder kalian bisa pakai dropper, tapi kalau untuk volumetric pipette atau pipette biasa itu kalian pakai pipette filler.
Nah, ini juga perlu hati-hati menggunakan pipette filler. Nanti Miss ajarin besok gimana cara masukinnya, gimana cara ngeluarin larutan pakai pipette fillernya. Hati-hati kenapa? Kalau misalnya larutannya masuk ke dalam si pipette filler, nanti pipetnya akan rusak dan sudah tidak dapat digunakan. Nah, ini perlu hati-hati. Kalau misalnya sampai kayak gitu, kalian harus ganti, guys. Kan sayang. Next, papernya udah ada, udah Miss bagikan di grup kita. Nanti kalian print. Nah, untuk besok kita baca. Read through the whole method before starting any practical work. Nah, metodenya ini harus kalian baca dulu supaya tidak ada kesalahan nanti. Terus, where appropriate, prepare a table for your results in the space provided. Berarti resultnya nanti, karena dia mintanya di dalam tabel, berarti kalian harus buat tabelnya. Show your working and appropriate significant feature in the final answer. Nah, perhitungannya harus ada caranya, karena show your working di sini. Terus sama sigfig-nya itu harus benar, guys. Makanya dari awal Miss ngasih tahu tentang sigfig, karena selain di perhitungan yang biasa, di praktikum itu sangat dilihat sigfig, karena ada nilainya banget. Next. Besok kita praktikum mengenai penentuan nilai X. You will carry out a iteration to determine the value of X di Na2CO3X H2O. Gitu. Nah, when this one, nanti kita ada di FB1 namanya. So, nanti di dalam botol sudah ada labelnya FB1, FB1, and FB2 gitu. FB1-nya sebagai si Na2CO3-nya, FB2-nya sebagai HCl. Nah, kan kita mau nentuin nilai X, reaksinya antara Na2CO3 dengan HCl. Balance equation sudah dikasih. Nanti kalau kalian mau pakai perhitungan, kita bisa pakai perhitungan si balance equation. Sekarang ke tahap-tahapnya. Jadi tadi sudah alat, terus ini adalah bahan-bahannya, FB1-nya Na2CO3, FB2-nya HCl, terus kita pakai indikator. Indikatornya adalah BTB atau bromophenol blue. Sekarang ke method one by one ya, bisa ajarin. Pertama, kalian harus buat atau ngerangkai alat seperti ini. Nanti ada stand-nya, ini stand sudah disiapkan. Nah, nanti ini ada pencapit untuk nge-stand si buret. Terus buretnya, terus di sini ada white tail supaya kalian gampang melihat perubahan warnanya. Terus nanti ada si flash-nya di bawah. Gitu ya. So, the first one, fill the buret with FB2. Nah, nanti ngambil botol yang tulisannya FB2. Masukin flash-nya dulu di atas buret. Buretnya ini kan kalian bisa turunin, bisa naikin, guys. Jadi nanti kalian turunin dulu. Terus kalian masukinlah ini ke si buret. Jangan lupa dalam keadaan tertutup, horizontal. Kalian masukin sampai atas, sampai 0. Di volume ke 0. Kalau udah, si funnelnya kalian keluarin gitu, jangan kalian titrasi corongnya masih ada di atas gitu. Nah, gimana cara titrasinya? Nanti kalian buka ini di vertikalin, tetapi sedikit-sedikit guys, jangan terlalu vertikal gitu. Next, ketika kalian sudah ngefill buretnya, ngisi buretnya, kedua pipet 25 cm3 berarti 25 mili. FB1 ke dalam conical flash. Ini conical flash-nya, masih kosong. Nanti kalian ngambil 25 mili ini menggunakan pipetnya dulu. Nanti disediain yang full pipet untuk 25 mili. Ada batasnya. Makanya pipet filler. Kalau udah nanti kalian masukin ke sini. Nah, kalau udah nanti bisa dititrasi langsung. Kalau di sini kalian merasa sulit, kalian coba dulu.
Kalau kalian merasa sulit, kalian boleh pakai measuring cylinder. Kalian ambil larutannya pakai dropper, masukin sampai 250. Ini kan 100. Nanti disiapin yang 250, kalian masukinlah ke dalam si conical flask. Udah kayak gitu, jangan lupa di sini ada white fill supaya jelas nanti perubahannya. Add a few drops of BTB. Nanti ada larutan BTB. Kalian masukin pakai dropper ke larutannya, guys. Ini kan a few drops, cuman besok kita 3 drop aja. Gitu, kita samain sama-sama 3 drop, 3 tetes. Kalau udah, nanti warnanya akan kayak gini, biru. Ini kemarin Miss nyoba praktikum. Warnanya biru gini, guys. Nah, ini saran nih buat besok, kalian harus ada kontrol warna gitu, kontrol solution. Jadi yang sebelum titrasi ini kalian ngambil dikit gitu untuk membedakan warnanya. Karena perbedaan warnanya itu sangat sulit untuk dilihat, guys. Walaupun pakai white fill nih yang ini, itu nanti sulit buat dilihatnya. Ternyata waktu Miss cek pH range dari si BTB ini kan biru nih. Dia basah gitu kan. Terus lama-lama untuk jadi netralnya itu warnanya akan kayak gini. Kalian ketika warnanya seperti ini, kalian stop titrasi. Ini warnanya kayak apa? Kayak kalau kalian permen relaksa, guys. Permen relaksa yang mint itu warnanya mirip kayak gitu. Soalnya ini kan dia bening banget gitu ya. Jadi rada sulit di foto juga kemarin tuh. Nah, ketika warnanya sudah kayak gini, berarti kalian selesai titrasinya karena dia sudah mencapai endpoint. Jangan sampai warnanya yang hijau kayak gini, guys. Ini sampai hijau kayak gini atau hijau yang ini. Itu jangan sampai hijau. Apalagi dia mencapai kuning. Kalau kuning dia sudah menjadi asam banget, berarti sudah kelewatan endpoint-nya gitu. Nah, makanya Miss bilang kalau titrasi 1 tetes aja itu bisa kelewat warnanya atau bisa salah. Ketika kalian sudah mencapai endpoint, warnanya sudah berubah, kalian hitunglah dari volume yang kalian gunakan dari si buret tersebut. Dia sudah habis berapa mili gitu, berapa sentimeter kubik. Kalau udah, kalian catat. Carry out as many accurate titration as you think necessary to obtain consistent result. Nah, jadi sebenarnya kalau praktikum itu, pertama kalian lakukan titrasi yang rough titration, baru kalian lakuin accurate titration. Nah, yang rough titration itu biasanya tidak digunakan. Yang kita gunakan adalah accurate titration. Tetapi untuk besok, karena waktunya kurang, at least kalian rough titration 1 sama accurate titration-nya sekali. Kalau ada waktu, kalian bisa sampai 3 kali titrasi, sampai accurate 2. Kalau nggak bisa, at least sampai accurate 1 atau 2 kali titrasi. Gitu. Terus, make sure your recorded result show the precision of your particle mode. Nah, ada yang namanya, nanti kalian bikin tabel seperti ini, guys. Mau akurat 1 atau sampai berapa, pokoknya bikin tabel kayak gini. Row-nya, pertama, initial reading, dalam kurung sentimeter kubik, harus ada unitnya. Initial reading itu adalah reading si buret. Ini semua reading dari buret. Buretnya itu pertama berapa volumenya. Kalau 0 berarti 0,00. Ingat, keakuratan buret itu adalah 0,05 gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti lihatnya itu di tengah-tengah, ini kan buret, gitu. Nah, kalau misalnya larutannya itu di tengah-tengah di sini, misalnya, kalian anggapnya ini adalah si 0,05. Misal di sini adalah 23,8, di sini 23,7. Berarti kalau larutannya di tengah-tengah, dia hasilnya 23,85 gitu. Perbedaannya adalah 0,05. Makanya semuanya desimalnya itu adalah 0,00 atau ada 2 desimal. Kalau kalian nulis 1 desimal, nilai kalian akan nggak dapat maksudnya.
Nah, nanti kalian kan ngelakuin nih rough titration atau yang titrasi pertama. Ini misalnya si X student 1, kan nanti kan pair. Nah, nanti yang student 2 kalian lakuin titrasinya juga gitu, yang kedua. Sampai tadi warnanya sampai yang ada min-min gitu, kayak warna Wardah gitu lah ya. Cuman dia bening. Nah, record deh tuh semua initial reading-nya, terus final reading-nya, final reading ketika dia sudah berubah warna, volumenya itu berapa. Nah, untuk titre itu berarti larutan yang kita gunakan ketika dia sudah berubah warna. Itu tinggal kalian kurang. Final reading dikurang sama initial reading, dapat hasilnya. Ini juga final reading dikurang dengan initial reading, nanti akan dapat hasilnya. Kalau kalian melakukan sampai ini accurate reading-nya, accurate reading 1, kedua, ketiga, kalau kalian banyak nih accurate reading-nya itu kalian gunakan, untuk yang kalian gunakan di perhitungan adalah yang perbedaannya kecil, perbedaannya paling besar itu adalah 0,1. Gitu. Makanya di sini yang dipakai adalah 24 0,5 sama 24 0,1 karena perbedaannya dia di sini cuma beda 0,05 doang. Gitu. Kalau yang jomplang banget kayak gini 23,8 itu tidak kalian gunakan. Gitu. Nah, kenapa sih pakai rough titration? Kenapa nggak langsung accurate titration? Di rough titration itu biasanya kalian itu kebablasan. Larutannya itu kebablasan sampai warnanya itu berubah yang tidak seharusnya. Nah, dari sini kalian bisa melihat, oh kira-kira yang kita pakai adalah 24 mili nih. Nah, nanti di accurate titration, ketika dia volumenya udah sampai 24 mili, kalian harus hati-hati titrasinya. Gitu. Makanya dapat yang lebih akurat nilainya. Nah, nanti volume yang kalian gunakan adalah rata-rata dari volume yang hasil titrasi yang ini. Kalian ratain, tetapi ingat dipilih yang hasil titrasi yang tidak jauh hasilnya. 0,1 atau yang bedanya 0,05, beda dari hasil yang ini. Nanti tinggal lanjut deh isi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Ini papernya. Miss, berarti besok yang di lab kan 11 anak terus Miss. Itu ber-12 aja apa gimana, Miss? Nanti ada itu orang lab di situ. Bakal standby, khawatir kalian kurang larutannya misalnya. Nanti supaya beliau buat larutan tersebut. Paling ya 13 maksimal. Kalau enggak 14 karena orang lab itu ada 2. Tetapi mereka punya ruangnya sendiri, guys, gitu. Nanti kalau butuh baru mereka gabung sama kita. Kalau enggak ya mereka bakalan stay di situ. Ntar berarti yang genap ngapain, Miss? Kan maksudnya nggak boleh pakai HP ya, berarti nggak nge-zoom dong buat kita. Enggak, besok Miss enggak nge-zoom. Besok Miss yang genap Miss kasih tugas. Gitu. Jadi nanti gantian. Untuk minggu depan yang genapnya ke lab, nanti yang ganjilnya ngerjain tugas yang itu. Gitu. Kurang lebih bentuk lab itu kayak gini, geng. Ini adalah tabelnya buat guru. Nah, di sini nanti yang di tengah-tengah itu buat muridnya, studentnya yang work. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, nanti di sini ada buat cucinya. Di sini ada buat nyuci. Sebenarnya di sini juga ada tabel, tetapi karena kita cuma sedikit kan, jadi kita nggak terlalu perlu. Nah, di sini ada tempat buat nyuci, di sini ada tempat buat nyuci juga. Nah, nanti satu meja panjang ini untuk 3
untuk 3 set ya. Ini 1, terus di sini yang kedua, di sini nanti yang ketiga. Jadi kita jauh-jauhan. Yang lainnya nanti di sini yang 1, ini kedua, ini yang ketiga. Nah, nanti untuk yang bagian di depan, kalian cucinya bisa di sini. Nah, yang di tengah terserah kalian mau cuci di sini. Kayaknya yang ini lebih dekat nyuci di sini. Yang ini bisa nyuci di sini. Mau di sini juga silakan. Nah, untuk yang bagian belakang, kalian nyuci di sebelah sini aja ya. Atau yang belakang, pokoknya jangan sampai tubrukan, ganti-gantian lah. Gitu, nyucinya. Mau sebelah sini oke, yang mau sebelah sini juga oke. Gitu. Nanti Miss bakalan muter, kalau kalian butuh bantuan, Miss bakalan langsung ngebantuin kalian. Ada pertanyaan yang lain? Udah ada bayangan lah ya buat besok? Insya Allah, Miss. Oke. Nah, besok, guys, besok tuh kira-kira kita boleh nggak sih pembiasaan pagi di lab? Mungkin ntar aku coba tanya ke Bu Lydia kali, Miss. Atau kan biasanya kan pembiasaan pagi hari Jumat tuh lama banget soalnya. Atau jam 7, jam setengah 7 sampai jam 7 kalian di kelas, habis kayak gitu kita move langsung ke lab di jam 7. Saya Miss bakalan ngejelasin dulu bentar. Habis itu baru kalian praktikum. Dan praktikum literasi itu lumayan cukup, waktunya cukup banyak. Miss aja istilahnya ya, Miss yang guru yang suka literasi gitu, yang suka ngelakuin literasi itu perlu waktu yang lama, apalagi kalian yang baru. Oke. Sip, 21 Miss